Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jusrawati. Materi yang akan saya bawakan yaitu Computer Vision dan Facial Recognition. Nah, apa itu Computer Vision? Computer Vision adalah bagaimana komputer atau mesin dapat melihat. Computer Vision adalah bidang yang mencakup metode untuk memperoleh, mengolah, menganalisis, dan memahami data visual seperti gambar dan video. Jika manusia diberikan akal untuk menganalisis sebuah objek, maka computer vision dapat dilatih untuk melakukan hal yang serupa. Misalnya saat melihat foto ibu, hanya dengan melihatnya sedikit saja tentu kita akan tahu kalau itu ibu. Hal ini terjadi karena kita sudah mengenal ibu dengan cukup baik. Jadi dengan sedikit masukan saja, otak kita mampu memproses sebuah informasi yang utuh. Selanjutnya yaitu bidang terkait. Bidang yang berkaitan erat dengan computer vision adalah image processing atau pengolahan citra dan machine vision atau visi mesin. Ada tumpang tindih yang signifikan dalam berbagai teknik dan aplikasi yang mencakup tiga bidang tersebut. Hal ini menunjukkan teknik dasar yang digunakan dan dikembangkan kurang lebih sama. Computer vision mencakup teknologi utama untuk menganalisis citra atau visual secara otomatis yang digunakan dalam bidang lain. Sedangkan machine vision biasanya mengacu pada proses menggabungkan analisis citra otomatis dengan metode atau teknologi lain berupa software maupun hardware untuk mencapai tujuan tertentu. Secara luas, computer vision berhubungan dan dapat diterapkan dengan bidang lain seperti artificial intelligence atau kecerdasan buatan, robotika, otomasi industri, pengolahan sinyal, optik fisik, neurobiologi, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu bagaimana computer vision bekerja. Untuk mempermudah pemahaman tentang bagaimana computer vision bekerja, mari mengumpamakannya seperti saat kita menyusun puzzle. Kita mempunyai seluruh potongan-potongan gambar yang tersebar dalam berbagai bentuk dan pinggiran atau ujung yang berbeda-beda. Kemudian harus menyusunnya menjadi kesatuan yang utuh. Nah, cara kerja inilah yang dimiliki computer vision saat menerjemahkan sebuah objek dan memberi label pada objek tersebut. Nah, gambar ini adalah perumpamaan yang merupakan penjelasan sederhana tentang cara kerja computer vision. Jika berbicara mengenai penjelasannya lebih kompleks, computer vision membagi gambar-gambar yang telah dimasukkan menjadi bentuk piksel. Masing-masing gambar tersebut akan diterjemahkan dalam bentuk angka. Meskipun objek yang dimasukkan berbentuk 3 dimensi, komputer tetap akan menerjemahkannya menjadi 2 dimensi. Karena keterbatasan memori yang membuatnya hanya mampu menyimpan garis-garis linear dalam satu bidang. Gambar dalam bentuk 2 dimensi yang terdiri dari angka-angka akan dijumlahkan oleh komputer menjadi nilai tertentu hingga membentuk sebuah kode warna. Komputer biasanya membaca warna sebagai serangkaian angka-angka yang membentuk 3 warna dasar yaitu merah, hijau, dan biru. Setiap piksel memiliki 3 nilai tersebut untuk disimpan dalam sistem pada posisi tertentu. Hal ini bertujuan untuk proses identifikasi warna agar komputer bisa memberi penjelasan profil yang lebih detail dari objek tersebut. Selanjutnya yaitu fungsi dari computer vision. Yang pertama, mendapatkan informasi yang jelas kebenarannya. Penggunaan computer vision maka penangkapan dari objek yang dilihat akan mampu dilakukan dengan kemampuan menajamkan sasaran objek. Salah satu perangkatnya yaitu kamera, yang mana ketika melihat sebuah objek yang dituju akan bisa melihat secara jelas dan detail. Dan ini termasuk kategori perkembangan teknologi dari computer vision. Yang kedua, meningkatkan kualitas gambar. Computer vision ini juga menjadikan tampilan gambar lebih berkualitas, dikarenakan objek yang ditangkap ini lantas akan memberikan perintah berupa peningkatan kualitas dari gambar. Sehingga apabila objek yang ditangkap kurang jelas, akan langsung diproses berupa peningkatan kualitas dari gambar tersebut, sehingga terlihat jernih dan rapi. Yang ketiga, sebagai alat penganalisa. Pada kenyataannya, memang barcode yang ada pada sebuah label ketika dilakukan scan, maka akan memunculkan perihal data apa saja yang ada pada objek tersebut.
Misalkan pada label makanan, maka pada label makanan tersebut akan tercantum nama barang, dan juga data lain seperti harga, diskon, dan kadaluarsa. Inilah yang dinamakan penganalisa akan data dari objek. Yang keempat yaitu dapat memahami objek sebagai data. Hanya dari sebuah objek gambar saja, maka ketika dilakukan scan barcode, maka akan mampu membuka data yang ada pada objek tersebut. Sehingga adanya penyimpanan dari sebuah objek yang akan diolah komputer, sehingga mampu membaca dan menghasilkan sebuah perintah dan alur kerja. Inilah konsep dari computer vision dan alur kerja pembacaan data. Selanjutnya yaitu sejarah computer vision. Percobaan awal dalam fisik komputer di tahun 1950-an menggunakan beberapa jaringan neural pertama untuk mendeteksi tepi suatu objek dan memilah objek sederhana ke dalam kategori seperti lingkaran dan kotak. Pada tahun 1970-an, penggunaan komersial pertama fisik komputer menafsirkan teks yang diketik atau tulisan tangan menggunakan pengenalan karakter optik. Kemajuan ini digunakan untuk menafsirkan teks tertulis untuk tunanetra. Saat internet semakin matang pada tahun 1990-an, membuat sekumpulan besar gambar tersedia secara online untuk menganalisis. Program pengenalan wajah berkembang. Set data yang berkembang ini membantu mesin untuk mengidentifikasi orang tertentu di foto dan video. Saat ini, sejumlah faktor telah menyatu untuk membawa kebangkitan kembali dalam fisik komputer. Yang pertama, teknologi seluler dengan kamera tertanam telah memenuhi dunia dengan foto dan video. Yang kedua, daya komputasi telah menjadi lebih terjangkau dan mudah diakses. Yang ketiga, perangkat keras yang dirancang untuk visi dan analisis komputer lebih banyak tersedia. Dan yang keempat, algoritma baru untuk jaringan neural konvolusional dapat memanfaatkan kemampuan perangkat keras dan perangkat lunak. Efek dari kemajuan bidang fisik komputer ini sangat mencengangkan. Tingkat akurasi untuk identifikasi dan klasifikasi objek telah berubah dari 50% menjadi 99% dalam waktu kurang dari 1 dekade. Dan sistem saat ini lebih akurat daripada manusia dalam mendeteksi dan bereaksi lebih cepat terhadap input visual. Yang berikutnya, aplikasi computer vision. Dalam zaman yang semakin modern, semakin banyak aplikasi dari computer vision yang dapat ditemui pada berbagai bidang seperti industri. Biasanya computer vision yang digunakan membantu proses otomasi industri. Misalnya pada quality control, di mana computer vision berfungsi untuk melakukan pemeriksaan akhir terhadap produk untuk menentukan apakah ada cacat pada produksi. Dalam bidang industri, terkadang disebut sebagai machine vision karena biasanya dihubungkan dengan perangkat lain. Selanjutnya, robotika digunakan untuk mengenali lingkungan sekitar, misalnya mobile robot. Dengan robot yang dapat mengenali objek, drone robot, robot humanoid, robot penjelajah, dan lain-lain. Selanjutnya, otomotif, misalnya pada autonomous vehicle. Fitur keselamatan rem otomatis untuk menghindari tabrakan dengan penyeberang jalan maupun objek lain. Selanjutnya, pendeteksi, misalnya alat presensi yang dapat mendeteksi wajah, alat pendeteksi tanda tangan, alat penghitung jumlah kendaraan yang melintasi jalan, dan lain-lain. Selanjutnya, pada bidang medis, biasanya digunakan untuk menangkap, mengolah, dan menganalisis gambar yang ditangkap dari pasien untuk mendiagnosis penyakit. Umumnya data gambar diambil dari mikroskop, X-ray, ultrasonik, dan tomografi. Aplikasi di bidang medis juga termasuk peningkatan kualitas gambar yang diinterpretasikan oleh manusia. Misalnya gambar ultrasonik atau gambar X-ray untuk mengurangi pengaruh noise. Materi selanjutnya yaitu facial recognition. Face recognition adalah sebuah teknologi pengenal wajah yang saat ini tengah dalam masa pengembangan. Teknologi ini memanfaatkan kecerdasan
Artificial Intelligence untuk mengenali wajah-wajah orang yang sudah terdaftar di database-nya. Singkatnya, dengan fitur face recognition ini, kamera bisa mengenali siapa kalian dari data yang mereka simpan dalam cloud server maupun penyimpanan lainnya. Meskipun saat ini face recognition baru digunakan untuk smartphone dan beberapa tempat percobaan saja, tetapi teknologi ini terus dikembangkan agar bisa segera digunakan oleh lebih banyak orang di seluruh dunia. Selanjutnya, cara kerja face recognition. Prinsip kerja face recognition sebenarnya sangat sederhana dan mudah dimengerti. Kamera dan kecerdasan buatan akan melakukan scan wajah terhadap orang secara mendetail. Scan ini akan menyimpan semua data mulai dari bentuk mata, rahang, bibir, mulut, hidung, dan ukuran wajah, dan yang lainnya yang ada di dalam wajah orang tersebut. Kemudian datanya disimpan ke dalam server khusus milik perusahaan atau face recognition ini. Kelebihan dan tujuan face recognition. Sebenarnya pertama kali tujuan face recognition dibuat adalah untuk membantu pihak kepolisian dalam menangkap napi dan buronan yang kabur. Di tahun 1852, penjara-penjara di Inggris menggunakan teknologi ini untuk mencari napi yang kabur dari penjara. Di tahun 1970-an, teknologi face recognition makin canggih dan mulai diuji coba secara umum. Kini dengan teknologi face recognition, kita bisa membuka kunci smartphone tanpa menyentuhnya. Hanya dengan melakukan scan wajah, layar smartphone akan langsung terbuka. Beberapa perusahaan juga menggunakan teknologi ini untuk berbagai macam alasan dan tujuan. Selanjutnya, kekurangannya, yaitu sayangnya teknologi face recognition ini masih penuh kekurangan dan pro kontra yang terus diperdebatkan. Salah satunya adalah mengenai privasi. Orang-orang yang wajahnya sudah di-scan, ada banyak perusahaan yang menjual data-data pelanggannya termasuk data face recognition. Tentunya hal ini adalah tindakan ilegal yang melanggar hukum internasional. Yang lebih menyeramkannya lagi, perusahaan-perusahaan ini melakukan scan pelanggannya tanpa izin dari yang bersangkutan. Seperti contohnya adalah salah satu perusahaan fast food yang melakukan scanning face recognition pada pelanggannya secara diam-diam. Adapun bidang dalam penelitian yang berkaitan dengan pemrosesan wajah atau face processing antara lain, yang pertama adalah pengenalan wajah, yaitu proses membandingkan sebuah citra wajah dengan basis data wajah yang menemukan basis data wajah yang paling cocok dengan citra masukan tersebut. Yang kedua, autentifikasi wajah, yaitu menguji keaslian atau kesamaan suatu wajah dengan data wajah yang telah diinputkan sebelumnya. Yang ketiga, lokasi wajah, yaitu pendeteksian wajah namun dengan asumsi hanya ada satu wajah di dalam citra. Yang keempat, penjejakan wajah, yaitu memperkirakan lokasi atau wajah di dalam video secara real time. Yang kelima, pengenalan ekspresi wajah untuk mengenali kondisi emosi manusia. Berikut adalah cara kerja pada device face recognition system, yaitu yang pertama, pendeteksian wajah. Pendeteksian wajah dilakukan dengan pengambilan foto wajah dari manusia dengan memindai foto 2 dimensi secara digital, atau bisa juga menggunakan video untuk mengambil foto wajah 3 dimensi. Yang kedua, penjajaran. Setelah wajah berhasil dideteksi, software akan menentukan posisi, ukuran, dan sikap kepala. Pada software 3 dimensi, foto wajah mampu dikenali hingga 90 derajat. Sedangkan untuk software 2 dimensi, posisi kepala harus menghadap kamera paling tidak 35 derajat. Yang ketiga, pengukuran. Selanjutnya, software akan mengukur lekukan yang ada pada wajah dengan menggunakan skala sub-milimeter dan membuat template. Yang keempat, representasi. Kemudian, jika template sudah jadi, maka template tersebut akan diterjemahkan ke dalam sebuah kode yang unik yang mempresentasikan setiap wajah. Yang kelima, pencocokan. Jika wajah yang telah direpresentasikan dan ketersediaan foto wajah dalam basis data sama-sama 3 dimensi, proses pencocokan dapat dilangsungkan.
Namun, saat ini masih ada tantangan untuk mencocokkan representasi 3 dimensi dengan basis data foto 2 dimensi. Teknologi baru kini telah menjawab tantangan ini. Ketika foto wajah 3 dimensi diambil, software akan mengidentifikasi beberapa titik, yaitu mata bagian luar dan dalam, serta ujung hidung. Berdasarkan hasil pengukuran ini, software akan mengubah gambar 3 dimensi menjadi 2 dimensi dan membandingkannya dengan gambar wajah 2 dimensi yang sudah ada di dalam basis data. Yang keenam, verifikasi atau identifikasi. Verifikasi merupakan proses pencocokan 1:1, sedangkan identifikasi adalah perbandingan foto wajah yang diambil dengan seluruh gambar yang memiliki kemiripan di dalam database. Yang ketujuh, analisis tekstur wajah. Kemajuan dalam software face recognition adalah penggunaan biometrik kulit atau keunikan tekstur kulit untuk meningkatkan akurasi hasil pencocokan. Namun, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan proses analisis tekstur ini tidak bekerja. Misalnya, pantulan cahaya dari kacamata atau foto wajah yang menggunakan kacamata matahari. Faktor penghambat analisis lainnya adalah rambut panjang yang menutupi bagian tengah wajah, pencahayaan yang kurang tepat, serta resolusi yang rendah. Selanjutnya, aplikasi facial recognition. Yang pertama, mobile platform seperti sosial media. Sosial media yang menggunakan face recognition yaitu Snapchat dan Facebook. Dan juga ada beberapa aplikasi lainnya. Yang kedua, ID verification. Penggunaan pengenalan wajah yang muncul saat ini adalah penggunaan layanan verifikasi ID. Banyak perusahaan sekarang yang menyediakan layanan ini kepada pihak perbankan dan bisnis elektronik lainnya. Yang ketiga, Face ID. Apple memperkenalkan Face ID pada iPhone X sebagai pengganti autentikasi biometrik untuk Touch ID atau sistem berbasis sidik jari. Pola wajah yang tersimpan di perangkat tidak dapat diakses oleh Apple. Sistem tidak akan bekerja dengan mata tertutup dalam upaya untuk mencegah akses tidak sah. Selanjutnya yaitu penerapan teknologi computer vision di bidang pengenalan wajah. Sistem deteksi wajah atau facial recognition termasuk ke dalam pengembangan teknologi computer vision pada level yang lebih tinggi. Sistem face recognition memungkinkan algoritma dalam computer vision untuk mendeteksi fitur-fitur pada wajah manusia dan membandingkannya dengan data diri dari wajah yang dideteksi tersebut, mulai dari nama, jenis kelamin, dan usia. Face recognition juga digunakan untuk mengautentifikasi identitas pemilik wajah demi menjaga keamanan data. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.